Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif. Seperti biasa pemirsa, senantiasa dalam acara ini kita hadirkan para muslim yang insya Allah akan memberikan inspirasi buat kita semua. Hari ini spesial pemirsa, kita bersama narasumber kita yang mungkin kalau kita lihat dari jejak kisahnya ini akan memberikan inspirasi buat kita semua. Langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu. Ya, ada Al-Ustadz Irwan Syahputra MA. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini pemirsa menarik ini karena menurut kisahnya Ustadz Irwan biasa lebih akrab Ustadz ya. Ya, Ustadz Irwan ini ya sekarang ini ya adalah salah seorang dosen di UIN Sumatera Utara dan juga pengurus sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, dan banyak lagi lembaga-lembaga ya yang ada di bawah beliau atau bimbingan beliau. Dan siapa yang tahu seorang Ustadz Irwan Syahputra MA ini dahulunya adalah, mohon maaf nih Ustadz ya, tukang es krim katanya Ustadz. Iya, apa dulu? Es keliling ya? Es keliling. Es lilin ya? Iya, es lilin ya, dan dijual keliling dulu. Keliling. Siapa yang tahu ternyata dahulunya adalah seorang tukang es keliling yang luar biasa. Itulah tadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu tadi Pak Ustadz ya. Oke. Karena memang Ustadz ini backgroundnya adalah seorang qori Ustaz ya. Qori ya, pokoknya berkecimpung dalam dunia Quran lah, luar biasa. Makanya hari ini kita mau coba gali nih Pak Ustadz, bagaimana nih biografi singkat dari seorang Ustadz Irwan Syahputra MA. Oke Pak Ustadz. Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, kita dari kecil dulu nih. Nah, dari kecil nih dulu lahir di mana nih Pak Ustadz? Saya lahir di kota, dulu belum kota ya, di Aiknabara. Labuhan Batu. Dulu namanya Kecamatan Bilahulu di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di sana dulu lahir. Lahir tahun 1974, tepatnya di 27 Mei. Masya Allah. Pada hari Senin. Masya Allah. Dan lahir, mohon maaf nih, dari keluarga yang... Alhamdulillah dari keluarga yang bisa dikatakan bukan keluarga berkecukupan lah. Keluarga yang masih ya sangat kekurangan. Emang kalau dulu Ustadz, mohon maaf nih, dulu profesi orang tua? Ayah saya itu dulu bengkel sepeda kalau di kampung itu namanya. Nah, ibu sebagai pencuci pakaian. Dan tentu saya ya bersyukur juga dengan situasi itulah mungkin yang membuat bisa memahami kehidupan seperti sekarang. Ustadz berapa bersaudara? Jadi kami ada 7 bersaudara, saya anak pertama Ustadz. Jadi kalau saya katakan saya bersyukur ya, alhamdulillah ya masih bisa dapat kehidupan itu. Kalau susahnya itu mungkin kalau orang cerita tentang susahnya mencari kehidupan, kami sempat merasakan ketika ibu saya manggilnya mama, itu pernah minta maaf ke kami dengan mengatakan, maaf ya nak, cuma ini yang bisa kita makan hari ini. Dan yang dimakan itu hanya nasi dan pakai jelantah itu Ustaz, dengan kecap. Itu sudah saya sampai pada titik itu sebenarnya. Dan itu alhamdulillah kan nikmatnya kalau sedang lapar itu. Masya Allah. Sampai di titik itu. Sampai di titik itu sampai di titik menunggu ada makanan mungkin ya. Tapi sudah memang sampai itu. Ustadz nyangka nggak sih? Ya mungkin ya dari, mohon maaf nih, keluarga yang ya, bisa dikatakan di bawah dari sederhana lah kan gitu. Sampai ternyata beberapa tahun mendatang jadilah seorang ustadz. Ya, kalau menyangkanya tidak, tapi sejak kecil mungkin termotivasi ketika ada teman-teman, kemudian kapan ya bisa seperti itu aja ya sebenarnya. Tapi kan mulai bisa berpikir setelah kita di SMP atau Aliyah itu Ustaz. Ya, di kampung itu. Tapi kalau SD dulu masih sekolah di sana? Iya, saya mulai kelas 2 itu sudah bantu keluarga dengan jual es keliling itu. Kita dulu kan masih harga
kita pengambilan 17,5 dijual 25 perak gitu kan. Jadi untung 7,5. Sampai harga itu Rp50 pengambilan 40 gitu. 40 perak dulu masih apa itu ya. Berarti dulu di Aina Bara jualan keliling itu? Keliling. Di kota atau di mana? Di kampung, kemudian kalau pagi kita ke sekolah, pulang sekolah itu baru jalan. Tapi sekolah belum? Iya sambil sekolah Ustaz. Oh, sebelum sekolah kita sudah ambil, sekolah nanti bawa ke sekolah, kita istirahat, kita jualan. Satu hari berapa buah? Alhamdulillah saya itu rata-rata kan kalau dulu bisa menjual 100 buah es itu. Banyak. Iya. Dan unik dulu kisah saya itu sebenarnya. Sampai saya ini berlanjut terus sampai di kelas 2 SMP, saya itu sudah sempat punya karyawan Ustaz. Jadi gini, saya ngambil banyak, saya bagi kepada teman-teman yang mau jualin juga gitu. Oh gitu. Jadi uniknya kalau baru sekarang aja teringat, kok bisa gitu ya dulu. Kayaknya berjalan aja sih. Cukup untuk uang sekolah, cukup kerja, untuk biayain adik-adik juga. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya karena dari kerja ayah juga kan kalau sudah pekerjaan, kadang orang dulu itu merantau istilahnya ya, kerja tukang. Tapi mak mencuci pakaian itu masih. Dan alhamdulillah kami selesailah sampai di aliyah itu. Masya Allah, luar biasa. Tapi sempat sampai aliyah juga sekolahnya lu sudah? Jadi aliyah itu begini Ustaz, saya di SMP, dulu SMP Nusantara Umum sebenarnya, itu sudah jualan es di aliyah. Saya sebenarnya bisa di SMA Negeri 1 Rantau Perapat 1 kota kabupaten, dari kampung itu kan jarak 19 km. Wow. Tapi kan naik kendaraan. Jadi saya hitung-hitung, walaupun negeri itu gratis waktu itu, tapi untuk biaya ongkosnya sudah nggak sanggup. Saya untuk masih Rp50 dulu tahun 80-an itu kan, menjelang 90. Tahun 90 lah itu ya, 89 mulai. Akhirnya saya masuk ke Madrasah Aliyah Al-Ittihad namanya. Dan saya jadi pekerja di situ untuk membersihkan lokal. Jadi saya duluan datang membuka kelas, saya belakangan pulang untuk membersihkan. Dan saya gratis SPP dari situ. Oh, itu waktu aliyah? Iya, jadi dari gratis itulah, dari kerja itulah. Sambil saya jual es juga itu masih, jual es juga. Jadi saya masuk itu esnya, nanti pas keluar saya jualan es di situ di aliyah itu juga. Tapi di kelas 2 saya terhenti karena saya udah mulai ngajar Quran waktu itu. Oh, sudah ada agak naik lah sedikit. Jadi sudah ada orang minta privat, ngajar matematika, ngajar ngaji. Dari situlah saya mulai kelas 3 itu. Mohon maaf, dulu apa nih? Nggak malu saat ya sekolah sambil jualan gitu? Waktu itu kayaknya kita nggak bicara malu lagi ya di kampung itu. Mungkin mana yang kita bisa, yang penting kita kerjakan bagus. Ya memang kalau gini, saya yang penting waktu itu bisa saya manfaatin, ada gunanya gitu, ada manfaatnya. Kalau hari hujan itu kan selalu dulu musim hujan, pastilah es itu tidak laku Ustaz. Itu biasa saya bisa beralih cari barang butut. Oh, sampai saya cari barang butut Ustaz. Iya, dari bekas plastik, besi-besi, aluminium, itu saya jual. Nah, yang penting dapat uang halal. Dan saya kadang mengais sungai, kami ada sungai di Aina Bara itu. Sungai Dipajak namanya. Di situ orang banyak membuang apa saja. Saya mencari di sungai itu. Ada bekas-bekas kuningan, bekas apa gitu. Dulu ada tali-tali sepatu sendal swallow itu juga laku dijual. Pokoknya mana yang bisa jadi uang kita. Dan alhamdulillah Allah kayaknya menjaga saya memang betul-betul mengambil barang bekasnya gitu, tidak yang bagus-bagus diambil gitu. Karena itu. Dan itu saya jalani di Aina Bara di kampung saya itu. Masya Allah. Jadi belajar jadi qori itu mulai kapan Ustaz? Tahun 80 setelah waktu saya SMP itu di Aina Bara itu ada orang dari Tanjung Bali namanya Muhammad Amin Rahman Marfau, qori. Dia pindah, ditugaskan di perkebunan dan mengajar ngaji. Nah, ketepatan saya waktu aliyah, mulai masuk kelas 1 aliyah, saya tinggal bersama beliau. Saya nemeni beliau ngajar ke beberapa desa-desa kecil di Aina Bara, desa perkebunan. Saya itu menemani. Tapi sambil saya menemani, sambil saya mencuri ilmunya. Dan saya nggak berani ngomong, saya minta ajarin gitu. Gitu. Sampai kemudian setelah saya nemeni, saya duduk, beliau minta saya, ayo kamu Irwan coba baca. Berarti saya sudah diterima muridnya. Dari situ sebenarnya mulailah di Quran itu dari sudah seperti ayah bagi saya sendiri, Bapak Muhammad Amin Rahman namanya. Waktu itu. Mohon maaf masih sehat? Masih hidup, masih beliau Allah. Dan sekarang beliau punya sekolah di Aina Bara juga, masih hidup dan masih
Dan ketepatan anaknya juga sempat ikut saya di sini sampai selesai S2-nya. Jadi sampai ke kota di bawah. Nah, luar biasa. Ya, perjalanannya mengalir aja ya sepertinya. Berarti nggak ada takhusus khusus untuk belajar? Nggak ada. Setelah saya diterima itulah, jadi saya ikut. Saya harus mengatakan guru kuan saya yang betul-betul tuntasnya itu Muhammad Amin Rahman, Manfaung itu. Ya tapi kan terkadang itu butuh bakat juga loh, Ustaz. Iya. Karena beliau ini kan juara MTQ, istrinya juga juara MTQ. Dan pernah itu kalau kami, saya di Labuan Batu, Ustaz. Akhirnya pernah saya juara anak-anak, beliau juara dewasa, istrinya juara dewasa juga. Kayaknya diborong dia semua. Iya. Satu. Karena tinggal bersama beliau di situ sebenarnya mulai kecintaan dengan Quran di Masjid Baitul Naim, di Masjid Perkebunan Dek Nabara sekarang. Oke, sebenarnya Ustaz suka dengan Al-Quran itu dulu apakah memang mengalir saja atau memang ada yang mengarahkan di awal itu? Dari keluarga tidak sebenarnya ya. Mungkin yang lingkungan saja, kita ngaji biasa. Waktu SMP saya sudah mulai senang dengan Quran itu. Tapi saya belum mendapatkan seperti guru seperti Pak Muhammad Amin Rahman Marpaung ini sebenarnya. Sampai waktu itu ada perlombaan di perkebunan. Pertama lomba menghafal Quran 30. Saya ikut, dapat juara gitu kan. Kemudian wah ini harus memperbanyak bacaan. Bergabunglah dengan orang-orang yang Quran, yang berdirinya Ikatan Persaudaraan Qori Hafiz-Hafizo Aik Nabara itu, IPKOH namanya. Itu kami yang mendirikannya awalnya. Nah, disitulah saya berkecimpung dengan Quran sejak aliyah. Jadi memang praktis di aliyah sampai selesai berkhidmat untuk Quran, dan itu terbawa terus sampai sekarang. Masya Allah. Tapi sekarang udah tingkatan juri loh. Itu pas sudah nggak sempat lagi waktunya. Masya Allah. Tapi berkhidmat kayak pendidikannya kayaknya. Pendidikannya. Luar biasa. Oke. Ustaz ingat nggak udah berapa kali ikut musabaqah yang juara? Ada berapa kali? Saya dulu sejak dari desa. Dari desa itu desa Perbaungan. Ya sering juara. Saya pernah di Hifdzul Quran, juz 30, sempat di Fahmil Quran, sudah sempat isi kandungan Quran namanya. Kemudian sempat di Muzawwad berlagu. Sempat Syarhil Quran mewakili Labuan Batu di provinsi tahun 92. Nah, itu. Jadi ada beberapa bidang yang sudah diikut. Di Kota Medan tahun 92 saya itu juara 1 remaja, tingkat remaja masjid se-Kota Medan. Kayaknya semua cabang udah Ustaz borong. Iya, ada kan dari kampung itu dulu ya, bibit apanya. Dan sempat juara Hifdzul Hadis dulu, Nawawinya Arba'in itu kan dulu. Atau di Aliyah kan sering. Masya Allah. Jadi terus terang saya ingin sampaikan begini Ustaz. Dulu saya itu selalu memaksa diri saya untuk punya prestasi. Awalnya dulu tujuannya memang dari situ kan dulu kalau juara ada hadiahnya. Dan saya dapat hadiah yang bisa untuk meneruskan sekolah saya. Dan terus terang sejak SMP itu saya memacu diri saya itu untuk bisa juara. Karena di kamu itu kalau juara kelas akan gratis uang sekolah. Awalnya itu yang penting juara supaya gratis uang sekolah. Dan itu sampai aliyah. Jadi uniknya kan di aliyah itu saya sudah tidak bayar karena saya membersihkan kelas. Saya dapat juara umum. Tidak bayar juga. Mau saya minta uangnya saya segan. Saya bilang, nah boleh nggak? Dia ada teman saya yang juga susah. Saya jumpain bendahara sekolah. Pak, boleh nggak? Kan saya dapat hadiah tuh. Uang sekolah saya gratis untuk Siano. Gitu. Akhirnya boleh. Jadi saya nggak minta uang gitu. Jadi ada. Saya adik aja ke teman-teman. Karena saya sini sudah gratis karena sudah itu kan. Jadi memang motivasi awal dulu yang penting juara supaya gratis uang sekolah. Bisa sekolah itu kan. Luar biasa. Itu memang motivasi yang saya nggak tahu kalau sekarang. Oke, kita tahan dulu. Insya Allah nanti setelah ini kita lanjut lagi. Tapi memang kayaknya pemirsa itu penasaran ya Ustaz. Pertama sama suara Ustaz. Ya. Sama yang berikutnya itu sebenarnya belajar jadi qori itu susah nggak sih? Kan itu dia Ustaz. Apakah semua orang itu, mohon maaf nih, asal dia bisa ngomong, bisa baca Quran, bisa dia jadi qori gitu kan. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas, namun kita rehat dulu. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kita akan lanjut lagi ngobrol bareng narasumber kita. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya,
alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif dan masih bersama narasumber kita. Ya, ada Ustadz Irwan Syahputra MA. Nah, Ustadz, ini tadi kita ngobrol masih tentang pengalaman Ustadz jadi seorang qori nih, Pak. Iya. Ya kan? Jadi tadi udah kita sampaikan bahwasanya pemirsa kita nampaknya penasaran juga nih Ustadz dengan suara mohon maaf nih sang mantan juara, karena sekarang udah jadi juri ya. Dulu juara, sekarang juri. Oke, mungkin Ustadz bolehlah saya bacakan seayat dua ayat aja nih Pak Ustadz gitu. Sekalian udah lama juga Udah itu lama ya, juga. karena nggak di apa ya gitu ya. Ya, emang. Oke, monggo Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di Quran itu ada yang murotal, ada muzawwad. Saya itu sempat ikut ya. Kalau murotal itu seperti lagu imam biasa. Kalau kita berimam, saya selalu banyak yang mengatakan kok niru di yang imam dia. Sebenarnya nggak niru juga karena selalu mendengar aja itu ya. Oh gitu. Berarti dua-duanya nih Saya contohkan dulu misalnya kalau murotal itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau imam biasa ya. Kalau ada namanya lagu rokibi itu bermotam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nanti yang berikutnya begitu ya. Iyyaka na'budu. Itu namanya murotal, rokibi kalau kami ya Pak. Tapi kalau mujab itu satu ya, mudah-mudahan masih suara saya masih ada. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. Itu muzawwad itu. Ya abati inni. Nah, itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi naik. Nah, itu muzawwad. Tapi saya sudah cukup lama meninggalkan muzawwad ini. Pertama karena saya lebih fokus sekarang di ilmu tafsirnya kalau ngajar di fakultas. Jadi lebih banyak sekarang sudah ditolakkan ke murid-murid yang sekarang mengelola di rumah Al-Quran Robani Medan ini yang di gedung kita. Masya Allah. Nah, jadi kalau ini mesti harus diulang lagi kalau suara panjang pendek. Gitu. Berarti memang harus latihan juga perlu sih. Harus latihan. Dan pengalaman saya itu memang yang paling cepat berangkat dari keinginan diri sendiri, ada motivasi. Jadi motivasi diri. Dan dulu kan kalau belajar di kampung itu ada guru saya itu belajar huruf dot itu lama sekali dia meluluskannya huruf dot itu. Katanya huruf dot itu adalah huruf yang paling sulit dalam hadis, dan makharijul hurufnya itu yang benar dua tepi lidah kita kena geraham itu hampir jarang, tidak ada yang bisa. Maka ahli Al-Quran itu satu saja pun jadilah gitu. Jadi bukan wakodo, nah kan mulutnya itu banyak yang diapakan ya. Nah itu memang yang saya terkesan dari guru-guru saya di kampung dulu. Waktu belajar wakodo ulang sampai 1 bulan baru dia luluskan, baru terus. Kalau kita buat seperti sekarang di zaman karena anak-anak nggak mau belajar lagi nih ya. Nah kita harus pakai metode, kita biarkan dulu, besok kita perbaikin lagi kalau ketemu huruf yang sama. Tapi kalau di kampung dulu nggak, kalau belum ya nggak lanjut. Teman kita lanjut. Nah, tapi itu mungkin motivasi. Tapi metode itu nggak bisa lagi kita terapkan sekarang. Paling kita sekarang kurang, kita teruskan dulu, nanti akan ketemu lagi dengan huruf itu, diperbaiki terus. Kalau metodenya sudah seperti itu. Itu kalau
belajar qiraah seperti itu Pak Ustadz, apakah memang bakat juga atau sebenarnya kalau rajin latihan semua bisa? Insya Allah karena ini Quran saya meyakini semua bisa. Selain kalau bakat dari lain itu kan kemauan kita ya. Tapi milieu dan saya meyakini kalau dia Quran mungkin selemah-lemahnya orang kalau dia mau belajar insya Allah dapat. Karena Quran itu kan wahyu Ustaz. Jadi nggak ada istilah saya ini sudah tua, tidak mungkin. Nah, dan banyak saya lihat orang-orang yang punya keinginan dia walaupun sudah belajarnya dewasa dia bisa. Saya termasuk yang juga terlambat dibandingkan teman-teman saya yang masih anak-anak dia sudah belajar. Saya kan baru di tingkat aliyah, baru yang betul-betul. Di SMP saya memang sudah mulai. Tapi tahsinnya kan saya tidak tersertifikasi dengan itu betul atau tidak. Karena yang penting di kampung udah bisa baca panjang pendeknya tapi tidak tahu hukum tajwidnya. Tapi kalau di aliyah dengan guru kemudian itu sudah mulai tahassus dia, udah mulai khusus lah. Nah, saya kira semua orang bisa. Karena kalau suara ada teman saya yang dia tidak bisa suara tinggi dengan irama ghina yang juga tidak tinggi. Bisa. Oh, bisa juga. Bisa, tidak harus suaranya yang tinggi. Ada dia memang tidak bisa tinggi tapi dia bisa ghina yang bagus dengan lagu-lagu lagi di Quran ini kan ada 7 itu bisa beda-beda Ustaz. Yang suaranya melengking bisa, yang rendah juga bisa. Tinggal menurunkan tone aja. Oh. Tapi kalau Ustadz sendiri pas jadi juri itu fokusnya dia di suaranya atau di tajwid Ustaz? Tajwid itu harus mengikut lagu, jangan lagu mengikut tajwid. Oh. Misalnya kan gini, kalau di Nurun Nabi itu kalau untuk lagu Bayati itu misalnya Alhamdulillahi Rabbil alamin. Di dada Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kan itu juga hurufnya. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu juga tapi kan penyampaiannya sama. Irama. Jangan diikuti misalnya gini. Ya Sayyidan, itu tausiyahnya, itu kan syair ini. Kan sebetulnya lagu Quran itu diambil dari syair ini. Ya Sayyidan wastarriyadi mutillan. Misalnya itu kan. Ini kan dipindahkan. Alhamdulillah. Kan bukan lagi salah. Dia jadi tajwid mengikut lagu, jangan lagunya. Kalau ya Sayyidan salah kan? Tapi ini bisa Alhamdulillah ya Sayyidan, itu dia. Tentu tajwid mengikut lagu. Maka bagi kami di Quran ini tidak akan mengajarkan orang berlagu Quran kalau tidak bacaannya bagus. Nanti dia rusak tajwidnya. Berarti dia harus belajar tajwid dulu, bagus baru diajari lagu. Karena kalau lagu dulu nanti tajwidnya yang rusak. Nah, itu dia. Jadi supaya tajwidnya mengikut itu. Oke. Berarti ini mohon maaf nih Ustaz. Ini jarang-jarang nih. Tipsnya Ustaz kalau orang mau ikut musabaqah itu yang paling perlu diperhatikan dulu apa nih Ustaz? Dari langsung jurinya ini. Kalau saya sih lebih dari diri ya. Niatkan bahwa kita ingin membacakan kalam Allah sebaik-baiknya. Tidak ada motivasi mau juara apa semua. Intinya baca sebaik-baik sesuai dengan kaidah tajwid. Nggak usah pikirin lagunya karena dia akan mengikut. Tapi kalau ada juga orang yang dia berpegang pada lagu, semua ingin dapat juara, ada juga dia akan peroleh itu. Tapi akan sangat beda ketika dia tampil. Nanti ada orang yang lepas begitu saja karena dia sudah dapat zauk. Zauk itu rasa. Kan beda kalau orang baru belajar alhamdulillah, kalau kita alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau udah biasa mau lagu apapun dia akan ikut itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau dia ngomong alhamdulillahi rabbil, tapi tetap kan makhraj hurufnya. Perhatikan tajwidnya saja. Nah, banyak yang fokus mungkin banyak niat yang untuk MTQ. Saya berharap adik-adik kita, semua anak-anak kita yang ikut MTQ itu meluruskan niatnya bahwa dia ingin menunjukkan inilah keindahan wahyu Allah itu. Bukan pada aku harus juara, aku pintar, aku bisa ini, karena semua itu kan
Allah yang nitipkannya. Karena saya selalu mengatakan kalau hari ini kita bisa baca Quran bagus, bisa hafal, karena Allah masih izinkan kalamnya itu dititipkannya ke kita. Kalau tidak, nah, saya selalu motivasi anak-anak di asrama penghafal Quran saya itu selalu saya sampaikan, kalau kalian hafal Quran, nak, ingat itu bukan karena kecerdasan kalian, bukan karena kuatnya hafalan kalian, tapi karena Allah yang berkenan menitipkan ayat-ayatnya. Maka yang paling penting mintalah kepada Allah agar Dia memberikan ilmu. Dan saya sampai hari ini benar bahwa ilmu itu bukan harus dituntut, tapi harus diminta. Karena doanya Rabbi zidni ilman, berilah kepadaku ilmu. Karena ilmu itu milik Allah. Jadi bukan, kalaupun bahasanya yang bahasa Indonesianya tuntutlah ilmu, saya lebih pada artinya kalau ketika kita minta ilmu kepada Allah, kita harus usahanya itulah menuntut itu. Nah, ilmu itu harus diminta. Kalau Allah nggak kasih, nggak akan dapat. Ya terkadang kan ada orang gini dia Ustaz, temanku dalam waktu sekian bulan dia bisa menguasai semua. Sementara kita kayaknya udah berapa tahun-tahun kok belum. Selain motivasi Ustaz, latihan. Istilah saya ada dua K. Konsisten dengan komitmen yang sudah dibuat. Kalau kau mau hari ini buat rencana, konsistenkan itu. Setiap pagi latihan. Saya dulu sadar bahwa suara saya tidak bagus, napas juga kurang panjang dibanding teman-teman. Tapi saya sampai berusaha setiap subuh saya berikan waktu sekian menit saya harus baca Quran. Sekian. Kalau saya mandi ke sungai di kampung, saya menjerit di dalamnya gitu ya. Memang ada dari kita sendiri. Oh, berarti itu berpengaruh juga tuh, Ustaz? Pengaruh. Dulu kalau kita jerit, banyak orang kan kedengaran sama orang. Kadang kita malu. Waktu kita mandi sungai aja. Di dalam sungai kalau di kampung. Mungkin kalau di kota di kolam renang lah. Oh bisa gitu. Iya. Karena saya dulu pernah dengar katanya kalau suara kamu mau panjang, coba kamu latihannya itu pas setelah subuh gitu. Iya. Waktu tertentu ya. Misalnya dia biasanya dengan vokal a, terus sampai habis terus i, baru u gitu ya. Udah panjang kan huruf. Sampai segitu. Iya. Ada juga katanya konsumsi jahe, bener tuh Ustaz? Itu cuma ya pada untuk masa-masa lalu sepertinya iya, tapi sekarang ini situasi sudah beda sepertinya Ustaz. Saya lihat ya herbal itu penting lah ya. Jahe apa. Ya lihat kondisi kita juga, bukan itu faktor pertamanya. Dulu bahkan ini kalau pengalaman saya sampai-sampai orang bilang itu ada air diembuni, diminum. Tapi karena mungkin motivasi itu ya, mendorong itu mungkin yang membuat lebih cepat lagi. Dan rata-rata teman-teman saya juga begitu motivasinya. Walaupun awal-awal dulu motivasinya ingin MTQ dapat juara. Karena dulu tuh kalau juara dapat ini, dapat uang sekian, itu bisa digunain untuk itu ya. Ada dapat radio, kita jual radionya. Kalau tidak butuh gitu ya. Saya punya hal yang menarik Ustadz sampai cerita. Saya punya trofi 3 kali berturut-turut itu. Trofi itu menjadi trofi tetap. Trofi itu memang betul-betul perunggu. Kalau dulu kan trofi itu betul perunggu yang bagus itu. Asli aja ya? Asli. Besar. Dan itu dijual oleh nenek saya. Karena tidak punya beras. Dan itu dijual kepada orang-orang yang cari barang butut itu. Dia cerita, "Mbah, mana piala di sini? Udah Mbah jual tadi untuk beri." Itu rasanya saya sampai sekarang tuh sampai ingat, tapi tidak pernah saya sesali. Bagi saya kan mungkin nilainya yang besar ya, kalau harga itu bisa dibeli. Jadi waduh, orang pasti mau kali berapa itu. Kalau dulu gitu, piala itu pun bisa dijual dulu. Kalau sekarang udah piala plastik kan. Lama-lama bekarat dia. Iya. Tapi itu udah bisa membantu, udah alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Masya Allah, luar biasa. Dulu motivasi awal begitu, betul itu nggak boleh sebenarnya. Tapi karena kita lahir dari situ ya, itu yang tentunya. Oke, Ustadz, kita rehat kembali, Ustadz. Insya Allah setelah ini kita akan lanjut kembali ya untuk ngobrol bagaimana karir seorang Ustadz Irwan Syahputra ini sampai berdiri di titik yang sekarang ini. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda. Nah pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan lanjut kembali. Untuk itu tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif dan masih bersama Ustadz Irwan Syahputra. Ya ini Qori dan sekarang sudah di juri, dan memang kalau kita cerita beliau ini susah kita untuk cari jadwalnya karena memang padat saja. Padat. Ya.
Oke, Pak Ustadz, kita lanjut kembali nih Pak Ustadz. Tadi cerita kita adalah pertama tentang perjalanan pendidikan antum dari masih SD sampai alia, kemudian bagaimana pengalaman menjadi seorang qori dan tips-tipsnya tadi. Sekarang kita lanjut kembali nih Pak Ustadz. Biasa, mohon maaf nih, kalau orang yang ekonominya menengah ke bawah itu, apalagi anak pertama dan punya 6 orang adik, biasanya dia lebih memikirkan adiknya. Udahlah, aku bagus. Mohon maaf nih, dodos saja di kampung untuk pendidikan adik, atau udahlah fokus bantu keluarga aja gitu. Nah, Ustadz, kenapa bisa memutuskan untuk lanjut pendidikannya? Apakah memang sudah memiliki cita-cita yang mulia, atau mungkin mendapatkan sebuah kesempatan yang mungkin nggak bisa terulang 2 kali, atau bagaimana nih kisahnya, Ustadz? Iya, alhamdulillah memang setelah saya ceritakan tadi di alia itu saya masih dagang es sampai kelas 1. Kelas 2 itu mulai beralih karena sudah semakin dekat. Dulu ada Eptanas dulu. Jadi saya sempat kerja TL, namanya tenaga lepas di perkebunan. Saya masuk siang, saya pagi itu kerja di perkebunan, di miringi kelapa sawit, membabat itu. Berarti babat? Iya, pagi, nanti tengah hari saya pulang, saya sekolah alia. Kalau dulu kami katanya main golok itu. Iya, seperti itu. Dan itu di PTP 3 tuh Kadin Labara. Dan jadi motivasi pertama saya kuliah sebenarnya dulu tidak pernah ada cita-cita ingin cita ada, cuma rasanya nggak mungkin saya kuliah itu ke Medan, di ibu kota provinsi. Ke ibu kota kabupaten aja di Rantau Prapat waktu itu hanya bisa setahun sekali waktu kita hari raya. Lebaran. Jadi ada beberapa abang-abangan kelas yang mereka juga kuliah. Dan saya dengar ada mereka yang juga bisa cari sendiri sambil kerja. Saya bilang, kalau gitu bisa gitu ya. Tapi kemudian saya tersadarkan sebenarnya ada kerja ikut pengajian, ada guru-guru saya itu, ada Dr. Haji Marvin Kasduri yang sekarang baru saja meninggal kemarin, Allah yarham, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Itu termasuk guru yang memberikan motivasi. Jadi begitu tamat alia seperti kita ya sudahlah, tamat alia saja. Saya sebenarnya sudah diminta ngajar juga waktu itu di Tidaiyah, di sana ada SD. Ngajar itu juga, ngajar bahasa Arab, ngajar Al-Quran gitu kan. Tapi kemudian saya berpikir kalau saya bertahan dengan kerja ini saja kayaknya bagaimana ya di masyarakat itu, karena kita orang tidak punya ya tentu dalam strata sosialnya biasa-biasa saja. Tapi saya teringat firman Allah di dalam surah Al-Mujadalah itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya berpikir nggak ada yang bisa naikkan derajat kami ini kecuali saya harus punya ilmu, saya harus punya sekolah. Karena uang tidak punya, harta nggak punya, sawah nggak punya, ladang, kebun tidak punya di Eknabara itu. Jadi modal Ustadz berangkat itu gimana? Makanya bagaimana saya harus sekolah tinggi, harus dengan ilmu kayaknya harus bisa naikkan derajat keluarga. Nah, dulu kan kalau di kampung itu anak-anak yang bisa kuliah itu dianggap sudah luar biasa, anak bisa ke Medan. Tapi bagaimana saya bisa kuliah? Saya harus naikkan dan bilang ke orang tua, ke mama izin. Itu ayah nggak ngasih karena nanti di Medan kau bagaimana? Tapi orang dulu taunya Medan itu Sambu. Banyak Sambu. Iya, tapi saya niat di Medan kayaknya saya masih bisa cari kerja apa semua. Saya bujuk emak untuk membujuk ayah. Mak, izinkan emak, bujuklah bapak supaya bisa. Saya bahasakan diri saya Irwan bisa kuliah ke Medan. Nanti di sana kamu tinggal di mana, nak? Sana kan ada rumah Allah, mak, banyak. Makan munti dari mana? Kan hamba Allah, mak. Memang waktu itu di alia saya sudah di kelas 3 itu saya sudah mulai dekat dengan karena di alia dengan ilmu-ilmu agama, jurusannya ilmu agama memang. Mulai ceramah-ceramah singkat itu, kultum apa desa. Akhirnya mak saya berhasil meyakinkan bapak. Ya udah saya berangkat. Awalnya ada abangan kelas yang katanya di Medan itu dia tinggal di masjid. Kalau mau ke masjid aja dulu. Nanti kita cari tempat, mau ada masjid lain yang membutuhkan. Saya pergilah itu naik. Dulu masih ada selasi kami namanya dari Rantau Prapat itu, dari Eknabara ke ada Sampagul masih ada dulu. Nah, saya berangkat dari depan gerbang Baitul Naim itu masih 3, kalau naik kereta api itu ongkosnya 6 ribuan dulu. Kalau naik 3.000, masih 3.000 perak tahun 91, 92. Masih murah. Iya, itu berangkat untuk tes di UIN, di IAIN dulu namanya. Nah, saya tes dulu, pokoknya tahu, nengok menjatnya dulu. Hanya saya ikut tes, alhamdulillah saya lulus. Sebenarnya cita-cita saya dulu ingin jadi dokter.
Tapi saya tahu kalaupun saya terus di dokter, pasti saya nggak bisa kuliah karena Biayanya besar. biayanya pasti besar. Ini saya lulus di Fakultas Tarbiyah. Syukurnya alhamdulillah itu di waktu mau masuk IAIN itu biaya 300.000. Uang SPP 150, 100.000 untuk perlengkapan dan jaket semuanya. Jadi 50.000 pegangan itu yang mau saya cari 300.000. Hampir saya tidak dapat, Ustaz. Jadi bagaimana di kampung itu. Jadi saya sudah berpikir gini, kalau nggak bisa negeri, swasta pun nggak apa-apa. Karena saya dengar waktu itu Fakultas Agama Islam UMSU bisa dicicil 6 kali. Jadi saya sudah lulus negeri, tapi karena saya nggak sanggup bayar uang pertama 300.000 dulu itu, udahlah biar saya swasta aja bisa nyicil. Tapi qadarullah ketika mau berangkat, sebelum berangkat itu saya izin ke tempat saya ngajar Quran di kelas sama. Alhamdulillah terkumpul saya uang 300.000 dikasih oleh jemaah apa gitu. Saya berangkat dengan modal itu. Disitulah saya mulai. Akhirnya saya niat apa yang saya kerja saya kerjain. Saya tidak orang dari beca. Mungkin kerjaan saya sempat belajar beca. Oh, beca dayung atau beca dayung waktu itu. Di Tanjung Mulia Darat itu di Pajak Pagi. Itu jadi unik memang. Pertama kan saya kira naik becak itu gampang dengan orang kan. Ternyata waktu nyoba berat, itu harus ngelawan setang. Benar. Kalau berat yang penumpangnya kita harus ke kiri, ke kanan. Jadi untuk 2 hari saya latihan. Dulu 2.500 sewanya 1 hari, Ustaz. Jadi kita kalau mau untung harus bisa dapat lebih dari 2.500. Kita punya uang 5.000, 2 hari untuk latihan saja. Latihan naik kelip becak. Pertama ada yang masuk paret lah, kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah hari ketiga kita mulai narik becak. Ya qadarullahnya Allah nggak buat saya betah di situ karena nggak banyak penumpang, cuma ya Allah kok nggak ada penumpang ya ini gitu. Saya ada dengan 2 teman saya, ada Sabar namanya, sekarang udah kembali ke kampung dan jadi camat itu di Nabara sana. Jadi dia dan juga tarik becak juga dengan saya. Tapi kok dia dapat sewa ya, saya nggak mungkin tuh cara Allah mengaturnya ya. Sampai ada pengalaman saya ini kan orang kampung, memahami sesuatu yang sangat sederhana. Saya masuk yang jadi saatnya itu komplek DPRD yang di Belayan Pagi itu. Nah, saya masuk, saya lihat kawasan bebas beca. Oh, saya senang sekali, nggak ada beca. Pemahaman saya kawasan bebas beca itu beca bebas masuk. Jadi saya masuk. Jadi kejar polisi saya, Ustaz. Diberhentikan polisi. Kenapa kamu di sini? Kenapa, Pak? Oh, sini beca dilarang masuk. Tapi ternyata ada bacaannya, Pak. Kawasan bebas beca. Rupanya polisi nerangkan. Itu artinya becak tidak boleh masuk. Dalam hati saya, kenapa ribet orang Medan ini? Langsung dibuat becak, tidak larang masuk. Kawasan bebas becak. Jadi itulah rupanya saya mulai belajar tentang tidak selamanya yang kita pahami ini sama. Saya harus tanya dulu dengan orang yang berpengalaman. Itu Bapak pengalaman yang luar biasa. Termasuk melewati lampu merah yang ada bacaannya belok kiri jalan terus. Saya memahami, saya mau belok kiri. Kenapa disuruh jalan terus? Berarti kan terus dulu belok lagi ke sana, mutar. Ribet kali orang kota. Itu pandangan mahasiswa baru, Ustaz, baru belajar bahasa. Tapi alhamdulillah saya kira dari rubah itu belok kiri langsung kan. Dulu kan belok kiri jalan terus. Saya memahami belok kiri suruhnya jalan terus. Berarti pas sebelah kiri itu ada polisi. Saya wah mak kalau belok nanti ditangkap polisi pula. Saya jalan turun baru belok. Baru saya tahu bahwa saya yang salah kan waktu itu kan. Itu pengalaman itu. Tapi alhamdulillah saya tidak lama di becak. Kemudian Quran itulah yang membawa saya. Karena saya memang bekal yang paling besar dari kampung itu. Saya yakin dengan Quran yang saya punya itu. Ya saya ngajar Quran, semua mulai saya ngajar TK, ngajar TPA. Itulah yang mulai membantu saya. Sampai akhirnya saya semester 1, 2, semester 3 saya hampir berhenti kuliah. Tidak bisa bayar kuliah. Nggak ada uang, kerjaan udah nggak cukup. Akhirnya ada yang minjemi. Kemudian alhamdulillah semester 3 menjelang midterm saya dapat beasiswa prestasi Super Semar. Dari beasiswa lagi saya tertolong. Dari beasiswa dari itu masih tangan-tangan Pak Soeharto. Dan itulah saya terus karena dapat beasiswa sampai selesai, dan kuliah itu saya selesaikan di 3,5 tahun dari 4 tahun karena sistem SKS. Cepat bisa selesai. Dulu kan SKS murni, Ustaz. IPK yang 4,0 bisa ngambil 24. Kalau kurang dari 25 nggak bisa ngambil 20. Target saya waktu itu yang penting jangan kurang dari 2,5 IP. Karena saya tahu saya berhadapan dengan orang-orang kota yang pasti pintar-pintar. Saya nggak punya mindset bahwa saya nggak mungkin bisa ngimbangi orang kota itu. Tapi yang penting saya nggak meninggalkan mata kuliah, saya cepat kuliah. Qadarullah di semester 1 saya dapat IP 4,0, Ustaz. Masya Allah. Dan itu ya di luar dari yang bisa ternyata saya ini.
Sampai saya pulang itu ngelapor ke orang tua, mak saya bilang begini, capek ya nak kerja sambil kuliah sambil kerja itu kan dia tahu saya. Iya. Mak itu udah nilai paling tinggi. Iya dulu nilaimu 8, 9, sekarang 5 pun nggak dapat kata mak saya. Karena orang kampung dia nggak tahu 4 itu sudah paling tinggi. Saya bilang mak ini udah paling tinggi mak. Kawan Irwan itu ada yang nggak sampai 2,5. Oh iya kata mak saya. Berarti kawan kamu lebih bodoh ya kata mak saya. Bukan mak 4,0 ini nilainya AA itu 80 sampai 100. Baru orang tua saya. Oh berarti masih seperti dulu. Nah itulah awal. Dan saya sebenarnya karena niat-niat awal dulu. Saya terus ya singkat cerita. Di S1 itu saya selesai tahun 97. Qadarullah saya jadi sarjana terbaik IAIN. Masya Allah. Dengan IPK waktu itu ya cum laude ya, semua cum laude. Sampai penerimaan 98 ada penerimaan dosen saya daftar. Saya wisuda ke 27 tanggal 27 September di wisuda di IAIN itu. Saya ikut penerimaan dosen di akhir tahun 92 keluar SK dari menteri itu saya di bulan Februari 98 dari Kementerian Agama sebagai dosen. Waktu itu masih bisa S1. Itu rasanya wah inilah mungkin jawaban Allah semua yang penting. Niat saya dulu ingin pulang kampung sebenarnya. Tapi karena sudah jadi dosen ya harus di sini. Itulah awalnya sampai saya terus mengajar dan saya bisa lanjut S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2003 sampai 2006. Tapi setelah saya liku-liku mengajar panjang sih sebenarnya karena saya berangkat dari yang saya katakan rasanya nggak mungkin ya, tapi ini mungkin terjadi. Maka saya sudah sampai pada tingkat syukur itu udah kalau hari ini Allah cobain saya dengan hal-hal yang tidak saya sukain, saya nggak ngeluh lagi dengan Allah, Ustaz. Karena rasanya apa yang sudah Allah berikan itu lebih dari apa yang pernah saya minta dulu. Jadi kalau hari ini Allah uji saya, walaupun saya selalu minta jangan kau uji aku ya Allah di luar itu. Saya sudah siap karena rasanya sekarang yang dia beri saya ini belum sanggup bayar semuanya gitu. Maka saya niatkan dari sini saya harus jalankan dakwah. Itulah sampai pulang S2 Quran, saya punya cita-cita mendirikan lembaga Robani ini. Berarti sekarang ini ada berapa lembaga yang dibawa Ustaz? Yang pertama itu ada Robani, ada Irul Rahman, ada Besar Medan, ada Mulia Rahmat Insani, ada Ar-Royan, ada Suhada Bina Insani di beberapa daerah. Yang saya hanya mengkoordinir sebenarnya, walaupun ketua yayasan ya. Masya Allah. Nah, jadi emang jalan saya ini jalan dakwah aja, jalan mengalir terus yang penting makan saya cukup, anak-anak bisa ini. Dan alhamdulillah saya ASN kan, dosen pegawai negeri, untuk anak-anak cukup lah. Nah tinggal yang lain ya mana yang bisa saya berikan untuk membantu umat. Dan saya ingin kenapa orang-orang yang dari kampung saya itu kemari, itu saya visitasi kembali. Jangan sampai mereka seperti saya dulu. Ayo kalau kamu ke Medan, jumpain saya. Saya tempatkan sementara di mana. Pokoknya kalian nggak akan terlantar tidak seperti saya dulu. Masya Allah luar biasa. Itu awalnya. Oke, Ustaz, waktu kita sudah di penghujung. Jadi mungkin terakhir Ustaz, motivasi dari Ustaz agar untuk terus ya tinggal boleh di kampung, tapi kita harus bisa bersaing dengan anak-anak kota dan kita tunjukkan kita pasti akan berhasil. Iya. Ya, silakan Ustaz mungkin singkat. Saya ingin menyampaikan kunci sukses itu menurut Quran ada 3, yaitu yakin, usaha, dan sungguh-sungguh. Saya memaknai itu dari kata iman, hijrah, dan jihad. Iman itu yakin, hijrah kita harus mau usaha, harus mau bergerak, dan jihad itu akan berhasil kalau kita punya niat yang kuat dan kita sadar akan kelemahan kita, sehingga kita harus mengerahkan semua yang ada, baik kadang harta, ada jiwa, dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Kalau kunci sukses itu ada 3 tadi ya, yakin, usaha, jihad di jalan Allah, dan kuncinya jangan pernah bersangka kepada Allah. Dan bukan kemampuan yang membuat kita bisa melakukan sesuatu, tapi kemauanlah yang membuat kita bisa memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan satu hal, ketika kita berjuangnya di jalan Allah, di sana ada Allah. Maka jangan pernah khawatir. Ada 3 kata yang harus kita pegang, dan itu saya rasakan yang bisa terus menjadi kekuatan bagi saya. Aku punya Allah. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustaz. Luar biasa. Hari ini sudah memberikan cerita pengalaman yang tentunya akan memberikan inspirasi buat kita semua. Jadi jangan takut apapun lawannya, ingat kita punya Allah. Punya Allah. Oke.
Oke, Ustaz, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah nanti kita lain waktu ngobrol lagi, Ustaz. Iya, Mungkin masih banyak lagi ilmu yang bisa kami Iya. gali lagi dari Ustaz. Ya, tapi karena waktu kita terbatas, kita cukupkan sampai di sini. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan semoga kisah dari seorang Ustaz Irwan Syahputra MA ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.